Jadi kalau Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang banyak, Allah wajib disyukuri. Begitu juga kedua orang tua. Orang tua memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Makan, minum, pakaian, dan yang lainnya kebutuhan kita diberikan oleh orang tua. Maka kita wajib syukuri. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbun nas alladhi yurabbihim ala manhajihi. Fayastahiqqu at-ta'zim wal hubb. وكذلك الأبوان ربياك صغيرا فيستحقان التواضع والتوقير والتأدب والتلطف بالقول والفعل والله أعلم. Yang ketiga, Allah SWT adalah Rabb manusia yang membina mereka, mendidik mereka di atas manhajnya. Maka Allah berhak untuk kita agungkan dan kita cintai. Jadi Allah adalah Rabb manusia yang telah mendidik mereka menurut manhajnya. Maka Allah berhak untuk diagungkan dan dicintai. Demikian juga kedua orang tua yang mendidikmu sewaktu kecil. Maka keduanya berhak untuk kita tawadhu', merendah diri, at-tawqir, menghormati, wa ta'addub, beradab, wa talattuf, dan berlaku lemah lembut dengan perkataan dan perbuatan kepadanya. Demikian juga kedua orang tua yang telah mendidikmu sewaktu kecil, maka keduanya berhak untuk kita tawadhu, merendah diri, menghormati, beradab, dan lemah lembut dengan perkataan dan perbuatan. Ini diantara yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh para ulama dengan dasar riwayat-riwayat yang banyak. Jadi ini hikmah kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang berbakti kepada Allah, kemudian langsung diiringi dengan berbakti kepada orang tua. Jadi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Atau dalam ayat yang lain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Atau dalam ayat dalam surah Luqman anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, di antara fadilah yang keempat ini, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Jadi kalau antum mengerjakan amal-amal yang utama, maka berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Di antaranya yaitu dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ia berkata, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal yang paling utama. Amal-amal yang utama dan dicintai oleh Allah. Jadi tentang amal yang utama dan dicintai oleh Allah, Nabi menjawab yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amal yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ditanya amal-amal apa yang paling utama,
Yang pertama, sholat di awal waktu. Jadi amal yang paling utama itu sholat di awal waktu dengan berjamaah. Jadi untuk laki-laki mengerjakan sholatnya dengan berjamaah, hukumnya wajib bagi laki. Jadi bagi laki-laki hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Bukan sunnah, hukumnya wajib. Dengan dasar ayat-ayat dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, di antara amal-amal yang utama dan dicintai oleh Allah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa dari semua amal yang utama itu, yang pertama sholat, yang kedua sholat pada waktunya, yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau ada seorang yang ingin berbuat kebajikan, antum perhatikan, kita mencari amal-amal yang paling utama, di antaranya birrul walidain. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ridha Allah, tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Di antara keutamaan yaitu ridha Allah, tergantung pada keridhaan orang tua. Nabi bersabda, an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ridha ar-rabb fi ridha al-walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Dalam riwayat yang lain, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Jadi ridha Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Kemudian keutamaan yang lain lagi, keutamaan berbakti kepada orang tua. Di antara keutamaan yang lain lagi, bahwa berbakti kepada orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan yang kita alami atau yang kita peroleh dari kesulitan atau yang menimpa kita. Jadi yang ketiga, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan. Jadi kalau seorang mengalami kesulitan, itu bisa dia tawassul dengan amal dia yang soleh ketika dia berbakti kepada kedua orang tua. Dengan dasar hadis Nabi, ketika ada 3 orang yang mereka kehujanan, kemudian mereka berteduh di sebuah goa, yang kemudian waktu itu terjatuh batu yang besar yang menutupi goa itu. Yang orang ini, 3 orang ini tidak bisa keluar. Nah, masing-masing menyebutkan tentang kebaikan untuk bisa keluar dari goa ini, yang tidak ada yang tahu dan tidak ada yang dapat menolong. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 orang ini masuk ke dalam goa, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian kata mereka, hendaklah kalian masing-masing menyebut tentang kebaikan yang pernah kalian lakukan. Maka satu di antaranya, yaitu dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Sedangkan aku mempunyai anak-anak yang masih kecil. Dan aku selalu mengembala kambing. Dan aku juga apabila aku pulang, aku mesti memerah susu dan aku berikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari perjalananku jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari maisha ini jauh, sehingga pulang sudah larut malam dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Lalu aku tetap memerah susu, fahalabtu kama kuntu ahlab. Aku memerah susu sebagaimana aku pernah memerah susu sebelumnya. Kemudian susu yang aku perah itu aku tetap pegang.
Aku datang kepada kedua orang tuaku, tetap dia masih tidur pulas. Sedangkan anak-anakku merengek-rengek, nangis minta susu ini, dan aku tidak berikan. Aku tidak akan berikan kepada siapapun juga sebelum aku berikan susu yang aku perah ini kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai bangun. Pagi hari orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada kedua orang tuaku. Setelah orang tua ini minum, baru diberikan kepada anak-anaknya. Ya Allah, kalau seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena Engkau ya Allah, bukakanlah. Maka bergeser batu itu. Batu yang menutup goa itu tergeser. Ini menunjukkan ketika kita mengalami kesulitan, dengan berbakti kepada orang tua yang pernah kita lakukan, kita bisa pakai tawassul kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan kita kepada orang tua. Insya Allah kesulitan yang kita alami itu akan hilang. Maka kalau antum lihat, di antara kesulitan yang dialami oleh orang-orang sekarang ini, di antaranya banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau seandainya mereka ingat bagaimana orang tua itu bersusah payah untuk kita, ini belum seberapa. Anak ini bergadang memerah susu setiap hari, belum seberapa. Belum sebanding dengan jasa orang tua ketika mengurus kita. Belum sebanding. Maka itu ketika orang ini memerah susu dan diberikan kepada orang tuanya setiap hari, dan dia tidak merasa bosan, tidak merasa capek atau lelah atau letih atau yang lain, tetap. Bahkan ditunggu sampai orang tuanya bangun di pagi hari, ditunggu susu ini. Meskipun anaknya menangis semuanya. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua harus kita dahulukan daripada anak kita sendiri. Berbakti kepada orang tua harus kita dahulukan daripada kepada anak kita sendiri. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain disebutkan berbakti kepada orang tua kita dahulukan daripada berbuat baik kepada istri dan anak-anak. Berbakti kepada orang tua kita dahulukan daripada kepada istri dan anak-anak. Itu disebutkan nanti dalam riwayat tentang masalah ini. Bahkan nanti berbakti kepada orang tua kita dahulukan daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lagi. Ini tentang masalah ini. Artinya jasa orang tua itu tidak bisa dibalas. Ketika sahabat Abdullah bin Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ketika sahabat Ibnu Umar melihat ada seorang tawaf di Ka'bah dengan menggendong ibunya. Jadi tawaf menggendong ibunya. Itu digendong terus kemana ibunya mau digendong. Setelah itu orang ini bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya mengurus saya ini dengan saya menggendong?" Belum. Walau zafratun wahidah, setetes pun belum kamu bisa membalas kebaikan kedua orang tuamu. Karena apa? Karena orang tua mengurus kita dari mulai hamil itu sudah berat. Antum bisa rasakan, yang sudah punya istri bisa melihat. Ketika hamil susah payah luar biasa. Ketika melahirkan begitu juga, yang dipertaruhkan antara hidup dan mati. Ketika lahir anak ini pun yang dipertaruhkan antara hidup dan mati. Ketika lahir anak ini, si ibu yang menyusui. Kemudian kotoran kita yang keluar dari kubul dan dubur, ibu yang bersihkan, bukan orang lain yang bersihkan. Kemudian disusui anak ini sampai malam nangis, ibu yang menyusui. Pagi begitu juga, sore begitu juga, kalau sakit, tidak ada yang bisa menangis kecuali ibu. Dan ayah juga membantu bagaimana supaya anak ini sampai kepada ke dokter atau yang lain supaya anak ini sembuh. Jadi kalau ditawarkan antara anak ini hidup dengan matinya dia akan pilih biar anak ini hidup, saya yang mati. Itu jasanya seorang ibu terhadap anaknya. Maka antum perhatikan, dengan kita berbakti kepada orang tua ini merupakan wasilah, merupakan jalan untuk menyelesaikan semua urusan atau problem yang ada. Artinya kesulitan-kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, di antaranya bahwa dengan berbakti kepada kedua orang tua itu akan dimudahkan rezeki, diluaskan rezeki, dan dipanjangkan umur. Dengan berbakti kepada orang tua diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi athari falyasir rahimah." Dan barang siapa yang suka
diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Anas bin Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia sambung silaturahmi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi silaturahmi ini sebab diluaskannya rezeki dan diberkahi umur kita. Kalau orang silaturahmi kepada saudara, yang pertama yang kita harus silaturahmi kepada ibu kita sebelum orang lain. Kalau dianjurkan silaturahmi dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih, sebelum kepada orang lain, kepada orang tua dulu kita harus silaturahmi. Banyak juga anak-anak yang kepada temannya, kepada saudaranya, dia dekat silaturahmi, sering kunjungan, sering ziarah, tapi kepada orang tuanya nggak pernah dijenguk, nggak pernah dia datang. Padahal dulu sejak kecil dia bersama ibunya dan bersama bapaknya. Tapi setelah dia dewasa, dia lepaskan begitu saja, dia lupakan semua kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepadanya. Betapapun antum jauh, usahakan. Apakah itu setahun sekali? Kita usahakan untuk silaturahmi kepada kedua orang tua. Apakah itu sebulan sekali kalau memang kita ada rezeki, datang ke orang tua. Karena dengan kita berbakti kepada orang tua, dengan kita dekat kepada orang tua, insya Allah kita akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah SWT. Kemudian juga dipanjangkan umur, dan di sini disebutkan oleh Imam Nawawi yang dikatakan wa yunsa'alahu fi athari ay yu'akhkhara lahu fi ajalihi wa umurihi, yaitu diakhirkan baginya tentang ajal dan umurnya. Jadi diberikan umur yang panjang. Yang ini pun masih dipermasalahkan oleh para ulama, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan bahwa umur itu dipanjangkan, betul-betul dipanjangkan umurnya dengan dasar nas dan zahirnya hadis ini. Ini manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya lagi, di antara manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua, yaitu akan dimasukkan oleh Allah ke jannah. Sebab kebalikannya, di dalam hadis disebutkan bahwa anak yang durhaka itu tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa anak yang durhaka tidak masuk surga. Kebalikannya, anak yang berbuat baik kepada orang tuanya akan dimasukkan oleh Allah ke jannah. Akan dimasukkan oleh Allah ke jannah. Dan yang lainnya lagi, bahwa di antara juga beberapa uqubah, ancaman itu akan dihindari oleh Allah kalau anak ini berbuat baik kepada orang tua. Karena di antara dosa-dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, di antara dosa dari sekian banyak dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yang pertama zalim. Kalau orang zalim itu akan dicepatkan azabnya. Yang kedua, uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Itu akan dicepatkan azabnya. Maka kebalikannya, kalau anak ini berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah akan hindari dia dari berbagai malapetaka yang ada. Kemudian kita lanjutkan yang ke-5. Kemudian yang ke-5, wasiat bil walidaini hala kibarihima. Jadi wasiat kepada kedua orang tua, jadi wasiat berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala keduanya sudah berusia lanjut. Jadi yang kelima, wasiat kepada kedua orang tua, arti wasiat berbuat baik kepada orang tua ketika keduanya berusia lanjut. Jadi ihsan ilal walidain wajibun fi kulli waqt. Jadi ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua ini wajib pada setiap waktu. Kapan saja. Itu wajib kita berbuat baik kepada kedua orang tua.
di saat kita masih kecil, di saat kita masih remaja, kita muda, kita sudah nikah, kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu, orang tua kita masih ada, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian juga ketika orang tua kita masih muda, atau orang tua kita sudah tua, atau sudah usia lanjut, atau orang tua kita sudah pikun, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ini perhatikan, ketika kita masih muda, masih kecil, kita masih remaja, kita muda, kita sudah nikah, kita punya anak, atau kita sudah punya cucu, orang tua kita masih ada, wajib kita berbakti kepada orang tua. Kemudian, begitu juga orang tua kita, kalau orang tua kita masih muda, kemudian orang tua kita ini sudah tua, sudah usia lanjut, atau orang tua kita ini sudah pikun, tetap berbuat baik, ini harus. Bahkan semakin tua, semakin bebannya wajib untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Walakinnahu yata'akkad hala kibarihima wa ajzihima. Jadi dikeraskan lagi tentang berbakti orang tua ketika dia sudah tua dan sudah lemah, sudah lanjut usia dan sudah lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang tadi saya bacakan pertama kali dalam pembahasan ini, yaitu dalam surah Bani Israil atau surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kamu, tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepadanya saja, mentauhidkan Allah. Tidak boleh kita beribadah, meminta, memohon, berbakti melainkan hanya kepada Allah. Artinya mentauhidkan Allah dalam semua macam ibadah. Apakah itu salat, puasa, zakat, haji, tawaf, menyembelih, bernazar dan segala macam, semua ibadah kita lakukan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lain. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Kemudian Allah menyebutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya ada di sisimu dalam pemeliharaanmu, sudah kedua-duanya itu mencapai usia lanjut, jangan kamu katakan kepada keduanya uff, perkataan cis, wala tanharhuma, dan kamu tidak boleh tengking, tidak boleh menggertak orang tua, memukulkan tangan dengan keras seperti ini, atau menginjak kaki kita dengan keras karena orang tua menyuruh kita, kita tidak mau, dengan menghentakkan kaki, tidak boleh. Dan ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Di sini Allah SWT menyebutkan tentang penyebutan kibar di saat tua, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang pertama, anna halatal kibar hiya al-halatul lati yahtajani fiha ila birrih litaghayyuri halihima bid-dha'fi wal kibr. فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل. Jadi keadaan usia lanjut, yaitu keadaan yang keduanya itu butuh kepada perbuatan kita yang baik kepadanya. Karena apa? Karena keadaan dia pada waktu itu sangat lemah, dhaif, dan sudah usia lanjut. Maka Allah memerintahkan agar kita berbuat baik kepada keduanya lebih daripada ketika dia masih muda. Yang kedua, sebab yang kedua, kenapa Allah menyebutkan dengan kata-kata imma yablughanna 'indakal kibar, yaitu anna tulal muqti yujibul istithqal lil mar'i 'adatan wa yahsulul malal wa yakthuru ad-dajar fayadhharu ghadabuhu 'ala abawayhi. Jadi lamanya orang tua bersama kita itu menyebabkan anak itu merasa berat. Jadi kalau ada orang tua yang sudah lanjut berada di sisi kita, itu rasanya berat. Karena semuanya diurus oleh si anak. Soal makannya, soal minumnya, soal segala macam diurus. Anak ini merasa berat. Karena itu Allah berwasiat, ingat, berbakti kamu kepada kedua orang tua kamu. Kalau satu atau keduanya ada di sisimu sudah usia lanjut, jangan sekali berkata Karena kadang-kadang karena si orang tua ini selalu minta sesuatu kepada kita, sehingga merasa berat.
capek ngurusnya, maka keluar kata-kata cis atau menggertak, atau orang tua ini menyusahkan atau yang lain, tidak boleh keluar kalimat ini. Dan biasanya dengan adanya orang tua ini yang usia lanjut, apalagi yang sudah pikun, ini akan membuat kita ini membuat kita ini marah kepadanya atau benci kepadanya atau yang lainnya. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada kita, faqala taqul lahuma uffin. Yang pertama, jangan kalian berkata dan bentuk yang sama yang jangan di sini. Kemudian wala tanharhuma, jangan kalian gertak. Dengan perkataan apa saja tidak boleh yang kasar kepada orang tua, dengan perbuatan apa saja pun tidak boleh yang menyakitkan hati orang tua. Kemudian yang ketiga, Allah katakan wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Di sini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang kita berbakti kepada orang tua, yang pada waktu orang tua ini masih ada di sisi kita, yang sudah usia lanjut, kalau kita berbakti justru akan memasukkan kita ke surga. Tapi kalau seandainya orang tua kita masih ada, kemudian kita tidak sempat berbuat baik kepada orang tua, bahkan kita merasa berat, justru anak ini tidak masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada 9 sahabat yang meriwayatkan, yaitu Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi berkata, amin, amin, amin. Kemudian, qila ya Rasulullah, ala ma ammanta, atas apa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Nabi menjawab, qala atani Jibril, faqala ya Muhammad, ragima anfu rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaik. Qul amin, faqultu amin. Thumma qala ragima anfu rajulin dakhala alaihi syahr Ramadan, thumma kharaja falam yughfar lahu. Qul amin, faqultu amin. Thumma qala ragima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Qul amin, faqultu amin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, atas apa engkau aminkan? Kemudian Nabi menjawab, datang malaikat Jibril kepadaku. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, celaka seseorang yang disebutkan nama engkau, tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Dia disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim alaih. Katakanlah amin. Nabi menjawab amin. Ya Allah kabulkanlah, celaka orang itu. Yang kedua, celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan, tetapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Waliyahzubillah. Katakanlah amin, maka aku berkata amin. Kemudian Nabi berkata lagi, celaka seseorang, Jibril mengatakan lagi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi justru tidak memasukkan dia ke surga. Katakanlah amin, maka aku berkata amin. Jadi orang tuanya ini masih hidup, yang dia mampu berbuat baik, dia bisa berbuat baik, yang kalau dia berbuat baik kepada orang tua ini bisa memasukkan dia ke surga, tapi dia tidak sempat berbuat baik. Justru kepada teman-temannya dia banyak berbuat baik, kepada orang lain dia berbuat baik, kepada anaknya dia berbuat baik, kepada orang lain dia berbuat baik, tapi lupa kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya yang melahirkan dia, kepada bapaknya yang mengurus dia sejak kecil, dia lupa. Maka kata Nabi, celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Maka Nabi mengucapkan amin. Ini menunjukkan tentang bahayanya kalau ada orang yang orang tuanya masih hidup, meskipun sudah usia lanjut, tetap kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Kalau ditakdirkan oleh Allah SWT orang tua kita pikun, ditakdirkan oleh Allah orang tua kita pikun, maka tetap kita wajib berbakti. Urus. Mungkin dengan kita mengurus dia, itu diantara sebab kita dimasukkan ke jannah. Dengan kita mengurus dia, akan dimurahkan rezeki kita oleh Allah SWT. Jadi bukannya menyusahkan. Kalau kita bandingkan dengan keberadaan orang tua kita yang sudah usia lanjut,
dan yang sudah tua renta atau yang sudah pikun berada di sisi kita dibandingkan ketika kita masih kecil, itu masih berat kita. Artinya kita ini dibandingkan dengan keadaan orang tua, itu masih lebih ringan orang tua itu berada di sisi kita. Karena mungkin beberapa tahun saja. Tapi kita diurus, itu lebih dari 10 tahun. Dari mulai hamil, sampai dilahirkan, sampai disekolahkan, dikuliahkan, diberikan segala macam, itu lebih dari 10 tahun. Orang tua kita ada di sisi kita, paling berapa tahun saja. Kalau orang tua kita mengurus kita, dia berdoa kepada Allah supaya anak ini hidup dan menjadi anak yang soleh. Tapi ketika orang tua ini yang sudah tua ada di sisi kita, malah kita doakan supaya cepat mati. Waliyahudillah. Ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan kadang-kadang dititipkan kepada di jompo. Ini anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimanapun orang tua itu orang tua kita. Bagaimanapun keadaannya, apakah dia jahil, apakah dia bodoh, apakah dia kasar, apakah dia jahat kepada kita, atau yang lain, tetap orang tua kita. Dia yang melahirkan dan dia yang mengurus kita, bukan orang lain yang mengurus kita. Maka kita wajib berbakti kepada orang tua kita bagaimanapun keadaannya. Seandainya dia berbuat syirik, seandainya dia berbuat bid'ah, kita dakwahkan dengan cara yang terbaik supaya dia kembali, dan kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Bukan dibalas dengan balasan yang tidak baik dengan berbuat kasar atau berbuat yang lainnya kepada orang tua. Karena itu yang keenam, yang diperhatikan yang keenam ini yaitu tentang masalah tahrimul uquq. Yaitu tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Sebentar, yang keenam adalah yang keenam itu rubah. Yang keenam, haqqul ummi a'zamu wal ihsanu ilaiha aujab. Yang keenam, antum rubah. Nanti yang ketujuh baru tahrimul uquq. Yang keenam, hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah. Hak ibu itu lebih besar, lebih tinggi daripada hak ayah. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Secara umum, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah menyebutkan hamalathu ummuhu kurha, dan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kurha, dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan ibunya mengandungnya dan menyusuinya selama 30 bulan. Artinya ukuran terendah melahirkan itu 6 bulan. Yang umum 9 bulan 10 hari, yang terendah itu 6 bulan ditambah dengan 2 tahun. Jadi jumlahnya 30 bulan. Ya, tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang tercantum dalam surah Luqman ayat 14, tidak bertentangan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini. Jadi ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya dalam jangka 2 tahun. Jadi antum perhatikan di sini tentang masalah ibu disebutkan oleh Allah SWT. Yang pertama, hamil dalam keadaan susah payah. Yang kedua, melahirkan dalam keadaan susah payah. Yang ketiga, menyusui pun dalam keadaan demikian. Karena itu tentang kebaikan kepada ibu itu 3 kali daripada ayah. Ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian, summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian, summa man, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali Nabi menyebut. Qala, summa man. Kemudian siapa lagi? Qala abuka, yaitu bapakmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh
Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi tentang ibu itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Jadi tentang masalah berbuat baik kepada ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali. Tapi kepada bapak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 1 kali. Jadi di sini tentang kebaikan kepada ibu itu lebih daripada ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi di sini tentang masalah ibu, antum perhatikan. Masalah ibu itu dia melahirkan kita dalam keadaan susah payah. Bahkan kadang-kadang juga ada yang meninggal dunia dengan sebab itu. Karena itu Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, bahwa dosa besar, bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Dan itu yang ke-7, antum perhatikan, itu tentang tahrimul uquq, tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Imam Az-Zahabi menjelaskan tentang keutamaan ibu, diwajibkan kita berbakti dan juga tidak boleh kita durhaka kepadanya. Di antaranya Imam Az-Zahabi mengatakan begini. Kata Imam Zahabi, hamalatka ummuka fi batniha 9 ashhur ka'annaha 9 hajij ka'annaha 9 hujaj wa kabalat 'inda al-wad ma yuzibu al-muhaj wa arda'atka min sadiha labana wa atarat li ajlika wasana wa ghasalat bi yaminiha anka al-adha wa atharatka 'ala nafsiha bil ghadha wa sayyarat hijraha laka mahda wa analatka ihsanan wa rifda فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك فشبعت وهي جائعة ورويت وهي قانعة وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصوب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك أمرها وهو قصير هجرتها وما لها سواك نصير هذا ومولاك قد نهاك عن التعفف وعاتبك في حقها بعتاب نطيب ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين يناديك بلسان توبيخ وتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan seolah-olah 9 tahun. Dan dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dan dia telah menyusuimu dari teteknya. Dan ia hilangkan ngantuknya karena menjagamu. Dan ia cuci kotoranmu dengan tangan kanannya. Yang keluar dari tubuh kita ini, dari kubul atau dubur yang bersihkan tangan kanan ibu kita. Wa atharatka ala nafsiha bil ghada. Dan dia lebih utamakan dirimu atas dirinya dengan makanan. Wa sayyarat hijraha laka mahda. Dan ia jadikan pangkuannya itu sebagai ayunan untukmu. Jadi gendongan ibu ini dijadikan sebagai ayunan. Ini tidak bisa dihitung ini. Bagaimana berapa lama ibu menggendong kita, ini tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibayar dengan uang. Wa analatka ihsanan wa rifda. Dan dia telah memberikanmu semua kebaikan. Fa in asabaka maradun aw shikayah azharat minal asafi fawqa nihayah. Dan apabila kamu sakit atau kamu mengeluh, maka dia tampak darinya kesusahan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa. Wa atalat al-hazna wan nahib. Dan panjang sekali kesedihannya. Wa badzalat malaha lit-tabib. Dan dia korbankan, dia keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Walau khuyyirat baina hayatika wa mautiha. Dan seandainya dipilih antara hidupmu dan matimu,
antara hidupmu dan kematiannya, la talabat hayataka bi'a'la sautiha, maka dia akan minta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. Jadi kalau ditawarkan si anak ini hidup atau ibunya yang mati, dia pilih anak ini hidup biar dia yang mati. Ini betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau balas ibumu dengan akhlak yang tidak baik. Dia selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas dalam keadaan dia haus. Dan engkau dahulukan istrimu dan anakmu berbuat baik daripada ibumu. Dan engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia buat. Dan rasanya berat atasmu memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Dan engkau anggap bahwa ibumu ada di sisimu itu, umurnya itu panjang, padahal umurnya pendek. Engkau tinggalkan, padahal dia tidak punya penolong selainmu. Dan padahal Allah telah melarangmu dari berkata dan Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut, dan engkau akan disiksa di dunia dengan durhakanya anak-anakmu kepadamu. Dan Allah akan balas kamu di akhirat dengan dijauhkan dari Allah Rabbul Alamin. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 10, "Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allaha laysa bidzallaminal 'abid." Demikianlah, itu adalah dengan sebab perbuatan tanganmu, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi tentang bagaimana jasanya seorang ibu kepada anak, kemudian jasanya kedua orang tua kepada kita tidak bisa dihitung. Makanya ketika sahabat Abdullah bin Umar menemui seseorang yang menggendong ibunya, itu dikatakan oleh Ibnu Umar belum bisa membalas. Kemudian juga di dalam beberapa riwayat disebutkan seandainya kita membalas orang tua kita dengan harta atau dengan yang lain, belum bisa membalas. Jadi apapun yang kita berikan kepada ibu kita, seandainya kita punya gaji 1 juta kita berikan ke orang tua kita, belum bisa kita bayar jasanya orang tua kepada kita. Apalagi kalau orang tua kita hanya minta beberapa rupiah saja kepada kita, berapa ratus ribu kepada kita, itu belum seberapa. Bahkan semua harta kita yang ada pada kita adalah milik orang tua kita. Sampai dikatakan oleh Nabi, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik ayahmu. Karena itu yang ketujuh yang kita bahas tentang haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Hadisnya ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang haramnya kita durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab, Nabi bersabda, "Wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain, wa kana muttaki'an fajalasa. Faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah Nufai bin Harith, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?" Kami menjawab, "Mau ya Rasulullah." Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan tadinya Nabi duduk dengan bersandar, kemudian Nabi duduk. Kemudian Nabi berkata, "Ketahuilah, jauhkan diri kalian dari perkataan dusta dan saksi palsu." Jauhkan diri kalian dari perkataan dusta dan saksi palsu. Jauhkan diri kalian dari perkataan dusta dan saksi palsu. Nabi terus mengulangi sampai kami berkata, mudah-mudahan Nabi diam. Di sini Anda perhatikan, di antara dosa-dosa besar yang paling besar setelah syirik, setelah menyekutukan Allah, yang dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah,
yaitu Nabi menyebutkan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda bahwa di antara kabair, dosa-dosa besar, Nabi menyebutkan al-isyraku billah, wa uququl walidain, wa qatlun nafs, wal yaminul ghamus, rawahul Bukhari. Kata Nabi, di antara dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, kemudian membunuh diri, wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Kemudian di antara dosa-dosa besar lagi Nabi menyebutkan inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi, yaitu seorang melaknat kedua orang tuanya. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang mengutuk kedua orang tuanya, nah dalam hadis-hadis yang lain